wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, Bapak, ibu-ibu jemaah pengajian Darut Tauhid Masjid Istiqlal Jakarta yang dimuliakan Allah SWT, generasi muda Islam, anak-anakku, selamat datang pagi hari ini. Di pundak kamulah terpikul tanggung jawab untuk memelihara negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap abadi sampai hari kiamat, menjadi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan negara bejat, bukan negara yang membolehkan maksiat seenak-enaknya, bukan negara yang mengikuti nafsu bejat, nafsu setan, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang takut pada Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau sekedar Indonesia dulu mau merdeka tapi agama nggak bisa berdiri, buat apa merdeka kita dulu? Kalau cuma sekedar dapat makan, minum, pakaian, penjajah Belanda pun ngasih makan, minum, pakaian, ngasih gaji juga sama kita semua. Bikin sekolah juga, bikin rumah sakit juga, bikin bendungan juga. Bahkan bendungannya sampai sekarang nggak rusak-rusak. Bendungan kita baru 3 tahun jebol. Kita dulu mau merdeka karena kita mau hidup beragama dengan bebas. Makanya negara Indonesia ini ditulis pasal 29 ayat 2, sekarang pasal 28. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bukan negara sembarangan, kita negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya, sekarang pasal 28E. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin kita untuk beragama dan menjalankan ajaran agama kita masing-masing. Ada 6 agama.
Tidak ada satu pasal pun mengatakan negara menjamin orang-orang yang mau merusakkan agama di Indonesia. Tidak ada satu pasal pun. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini saya diminta bicara tauhid dan akhlak. Bicara tentang tauhid, kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini hanya boleh menjalankan aturan Allah dan aturan Rasul. Selain itu, pribadi-pribadi kita orang Islam tidak boleh melakukan apapun di luar maunya Allah dan Rasul. Sebab kita sudah dibeli oleh Allah. Kita telah dibeli oleh Allah SWT dengan surga, bi anna lahumul jannah. Kamu itu, mereka itu orang Islam sudah dibeli Allah. Diri dan harta mereka itu, innallaha ashtara, Allah sesungguhnya telah membeli. Dibeli kita ini, diri dan harta kita sudah dibeli Allah. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Kalau diri kita dan harta kita sudah dibeli Allah, kita nggak punya hak apa-apa. Kita hanya numpang aja. Numpang memakai badan kita ini yang diberi Allah, dan numpang memakai rohaniah kita yang diberi oleh Allah, dan sudah dibeli, has been bought by Allah SWT. Sudah dibeli. Maka anehlah kalau ada orang Islam mengatakan tubuhku adalah milikku. Kalau aku mau buka aurat, apa urusannya sama lo? Tubuhmu milik Allah, bukan milikmu. Hartamu milik Allah. Bumi ini milik Allah. Langit milik Allah. Antara langit dan bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Yang di langit semua milik Allah, lillahi. Yang di bumi milik Allah, lillahi. Antara langit dan bumi milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi. Dan kita mau tidak mau harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Mau tidak mau satu hari akan pulang kepada Allah. Mana ada milik kita? Di akhirat kita kepingin jadi orang yang sukses. Di dunia kita kepingin jadi orang yang sukses. Kesuksesan di dunia tidak Allah letakkan pada harta. Kita keliru kalau mengatakan wah kawan kita sekarang si Polan udah sukses. Kenapa? Dia sekarang kaya raya. Manalah Allah letakkan kesuksesan pada kekayaan. Kalau Allah letakkan kesuksesan hidup di dunia pada kekayaan, yang paling sukses itu Qarun. Siapa? Qarun, sepupu Nabi Musa. Kunci lemarinya semua terbuat dari emas. Nggak ada yang dari besi, dari emas. Keledainya, kudanya dipakein baju sutra. Istananya besar. Emasnya tidak terhitung. Kunci lemarinya saja dari emas. 7 keledai nggak sanggup mengangkat kunci lemarinya saja. Berapa kayanya Qarun. Tapi dia satu nggak punya ketaatan sama Allah sama Rasul. Nggak punya tauhid sama Allah sama Rasul, nggak ada. Nggak beriman sama Allah sama Rasul. Qarun hina dunia akhirat. Dia dan hartanya ditelan bumi, disedot bumi. Dia dan seluruh hartanya ditelan bumi sampai hari kiamat. Sampai sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas di dalam tanah, dibilang dapat harta. Dapat harta. Yang kuat dapat harta. Hebat, kaya raya. Sukseskah dia? Tidak.
Qarun hina dunia akhirat. Buktinya Qarun hina dunia akhirat. Mana? Tidak ada satupun ibu-ibu yang hamil. Udah hamil bu? Berapa bulan? 9. Kata dokter minggu depan lahir. Udah di-scan perut saya, namanya anaknya laki-laki. Udah dikasih nama, udah biar hebat namanya Qarun. Gila ibunya. Dan tidak ada orang merasa mulia dipanggil Qarun. Siapa yang paling kaya di kampung ini? Saya. Masya Allah. Apa hartamu? Oh, kebun saya 200 hektar. Mobil saya 10, rumah saya 10, emas saya 10 kilo. Istri saya 4. Masya Allah. Bapaklah Qarunnya di kampung ini ya. Ditabok kita. Menghina kau ya. Menghina. Berarti Qarun tuh hina. Padahal kaya raya. Apa salahnya Qarun? Satu aja. Nggak punya iman pada Allah dan Rasul. Ada yang mengatakan lagi kesuksesan hidup itu kalau pangkatnya tinggi. Hebat kawan kita sekarang. Kenapa? Wah udah jadi menteri, kaya raya, sukses. Kalau kesuksesan Allah letakkan di pangkat yang tinggi, yang paling sukses Fir'aun. Siapa? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Rakyatnya suruh sujud semua, fasjudu liya, sujud semua sama aku, sujud semua. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Diam semua rakyatnya, bego rakyatnya dibikin sama dia. Berani ngelawan, hilang langsung. Siapa yang melawan, mengkritik Fir'aun langsung dituduh penebar kebencian, anti Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ada yang berani sama Fir'aun. Nabi Musa aja takut. Nabi Musa itu nabi yang paling perkasa, tenaganya kuat. Berkelahi pemuda Bani Israel dengan pemuda suku Fir'aun, Kipti, berantem. Dipisah nggak mau, pisah nggak mau, pisah nggak mau. Pok, ditabok, mati. Mike Tyson aja belum pernah nabok orang mati. Muhammad Ali belum pernah nabok orang mati. Betul? Nabi Musa sekali tabok, pak, mampus. Jangan main-main tenaganya Nabi Musa. Tapi waktu Nabi Musa diperintah, idhab ila Fir'aun, datangi Fir'aun, innahu tagha, kelewatan batas, ngaku Tuhan. Ayo datangi, kata Nabi Musa, inni akhafu, aku takut. Nabi Musa aja gentar sama Fir'aun. Ya main-main. Saking hebatnya Fir'aun, wibawanya. Kalau dia naik perahu di Sungai Nil, Sungai Nil itu lebarnya itu bisa 3 km lebar. Sungai terbesar di dunia. Diriwayatkan dalam riwayat kalau Fir'aun naik perahu, bergelombang air Sungai Nil itu, dibentaknya air sungai itu. Diam! Raja besar sedang lewat. Diam! Diam air itu tahu. Saking wibawanya Fir'aun. Ini main-main Fir'aun, badannya keker, perang nggak pernah kalah. Kalau perang dia di depan, panglima perangnya dia rajanya, dia paling depan kalau perang. Badannya keker. Kurang apa Fir'aun? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Nggak pernah dikudeta. Tapi Fir'aun nggak sukses. Kata Allah, Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu manusia yang hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya. Betul nggak? Menghina kaya. Ternyata Fir'aun tidak mulia walau pangkatnya tinggi, sebab Allah tidak letakkan kemuliaan pada pangkat yang tinggi. Ada lagi orang mengatakan kawan kita udah sukses. Kenapa? Udah S3, profesor, doktor. Sekarang di kota udah jadi menteri, orang paling kaya. Wih, ilmunya ya Allah. Semua orang se-Indonesia rujuk, nanya sama dia saking pinternya. Sukses. Allah tidak letakkan kesuksesan pada ilmu.
Allah letakkan kesuksesan pada ilmu. Yang paling berilmu waktu itu iblis. Dia jadi penghulu malaikat. Betul? Ilmunya tinggi, dia tahu dari mana dia diciptakan. Waktu Allah katakan fasjudu li Adam, sujudlah semua malaikat pada Nabi Adam. Fasajadu, malaikat-malaikat sujud pada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Surah Al-Baqarah. Dalam surah As-Sad, Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang menyebabkan kamu menolak sujud menghormati makhluk yang langsung kuciptakan dengan kudrat dan iradah? Tidak lahir lewat rahim ibu, langsung kuciptakan, kun fayakun. Kenapa kau nggak mau sujud? Padahal yang nyuruh aku. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku ini lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku dari api. Tahu dia berasal dari api, ilmunya. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan Nabi Adam dari tanah. Berilmu, tahu dia Nabi Adam dari tanah, dia dari api. Tapi sayang, dengan ilmunya dilawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya yang tinggi itu dia melawan Allah. Suruh hormat sama Nabi Adam, dia tidak mau hormat. Maka minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, hina. Satu aja salahnya. Iblis ini walaupun ilmunya tinggi, nggak mau diatur sama Allah. Tapi giliran mau dibuang, ukhruj, keluar kau dari surga ini, fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Dia bilang apa? Ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Manggil Allah tuh ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha mengaturku. Tapi nggak mau diatur, namanya iblis. Maunya aturannya dia sendiri. Tapi kalau ngomong, wih manis, ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Tapi nggak mau diatur. Allah nggak pandang mulutmu ngomong, yang Allah pandang hati dan amalmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat rupamu yang cantik, ilmu yang banyak, hartamu yang banyak, enggak. Keturunan bangsawan, bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah lihat hatimu, ada iman nggak di situ? Ada ketaatan pada Allah nggak? Ada ketaatan pada Rasul nggak? Wa a'malikum, dan Allah lihat amalmu, tunduk patuh nggak dengan aturan Allah. Terus di mana diletakkan Allah kesuksesan? Al-Quran mengatakan kesuksesan hanya satu di dunia. Apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bisa taat sama Allah sama Rasul seumur hidup, orang itu telah sukses. Faqad faza fawzan 'azima, telah sukses dengan kesuksesan yang agung, telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Kalau Allah udah bilang sukses dengan kesuksesannya agung, tidak ada makhluk yang bisa mengatakan kita gagal. Biar kaya, manusia terkaya sedunia, tapi taat sama Allah sama Rasul, dia sukses. Biar miskin, manusia paling miskin sedunia, 14 hari nggak makan, mati kelaparan, asal dia taat sama Allah sama Rasul, sukses. Siapa manusia paling miskin di dunia? Nabi Isa alaihissalam. Baju cuma satu, tidur di bawah pohon, tidur di goa-goa, bantalnya tangan. Kalau haus, minum gelasnya tangan. Mau makan apa yang didapat dia makan, nggak dapat makan dia puasa. Tidak punya istri, miskin. Tapi dia soleh, wajihan fit dunia wal akhirah, terkenal dunia akhirat. Yang paling miskin di dunia Nabi Isa bukan Hamdan ATT. Hamdan ATT itu merasa miskin. Lihat syair lagunya itu.
Aku merasa orang termiskin di dunia. Dia merasa miskin. Kalau Nabi Isa miskin, tapi taat sama Allah, terkenal dunia akhirat. Walau miskin kalau taat, sukses dunia akhirat. Walau kaya kalau taat kepada Allah sama Rasul, sukses dunia akhirat. Walau cantik, Siti Hawa cantik, sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Itu kalau kita jumpa pingsan kita itu. Siti Saroh istri Nabi Ibrahim cantik. Seluruh dunia wanita ini sepertiga dicantikan satu cantiknya untuk Siti Saroh sendiri, kata Rasulullah. Berapa cantiknya Siti Saroh istri Nabi Ibrahim. Sepertiga untuk Siti Hawa, sepertiga untuk Siti Saroh, tinggal sepertiga lagi ibu-ibu bagi 3 miliar lebih. Gak usah sok cantik lah ini. 3 miliar bagi sepertiga aja sombong. Ini kadang-kadang perempuan ini kurang tahu diri juga, udah jelek gak sholat pula. Jelek pun tak apa. Allah tidak menghina orang jelek. Jelek, pendek, tonggek, pesek, bengek. Tapi taat sama Allah, dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Gak laku kawin di dunia, saking jeleknya. Dipilih manusia terjelek sedunia, dialah yang paling jelek. Tapi taat sama Allah sama Rasul, dia sukses dunia akhirat. Di akhirat dia nangis, ya Allah, Kau masukkan juga aku ke surga ya Allah. Kau orang yang taat kepada aku, kata Allah, silakan masuk surga yang tinggi bersama nabi-nabi. Tapi ya Allah, aku di dunia nggak laku kawin, jelek aku. Sekarang kau dicantikkan 70 kali lebih cantik dari bidadari. Dimandikan di sungai kehidupan, hidungnya yang pesek dimancungkan, kulitnya yang hitam dimerah jambukan, giginya merongos dirapiin, kupingnya yang caplang besar dikecilin, hidungnya dimancungin, masya Allah, cantik jelita, rambut bergelombang, dipakein baju sutra 70 lapis berwarna hijau. Sekarang aku udah cantik ya Allah, tapi aku nggak punya suami. Alangkah sedihnya di surga nggak punya suami. Tenang, akan kucarikan suami yang seimbang dengan amalanmu waktu di dunia. Dicari orang soleh yang nggak punya istri, dikawinkan Allah di surga. Orang jelek yang solehah dengan laki-laki jelek juga yang nggak laku kawin juga di dunia, tapi soleh kawin sana di surga mereka, digantengkan dua-duanya, cantik dua-duanya. Begitu adilnya Allah SWT. Faqad faza fauzan azima, dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Jadi nggak usah kita merasa rendah hati, rendah diri, aku miskin atau sombong, aku cantik, kaya, nggak ada. Allah nggak lihat itu semua. Allah cuma lihat hatimu ada iman nggak, amalmu taat nggak sama aturan Allah dan Rasulnya. Ini tubuh bukan kita punya. Kalau kita punya kan boleh kita pakai sembarangan, betul nggak? Saya mau berzina, berzina aja malam ini, nggak boleh. Kenapa? Itu bukan tubuh, bukan milikmu. Itu kamu cuma dikasih pinjem. Di akhirat akan kau pertanggungjawabkan semua yang kau buat dengan tubuh dan dirimu itu. Bukan milikmu, itu Allah punya. Kita pinjem. Kalau tubuh ini kita punya enak banget ya nggak? Tiap malam minggu tukar istri aja ya nggak? Susi, saya om, saya nikahi kau malam ini 1 juta rupiah maharnya. Allah walinya, saksinya kiroman katibin. Ya enggak, saya terima om. Oke, sampai kapan? Besok subuh. Ini namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah haram. Kawin mut'ah seperti dengan pelacuran sama aja. Apa bedanya dengan melacur? Melacur kan gitu. Berapa satu malam? Short time apa long time? Short time. 1 juta om, mari sini. Ini 1 juta. Short time. Kan sama aja sama nikah mut'ah. Apa bedanya? Nah, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Taati Allah. Kalau Allah bilang ini haram, bilang haram. Kalau Allah bilang ini boleh, bilang boleh. Kalau Allah bilang ini sunat, ini Rasul bilang sunat, sunat. Kalau Rasulullah bilang makruh, bilang makruh. Kalau Rasulullah dan Allah bilang haram, haram. Kalau Allah bilang wajib, Rasul bilang wajib, wajib.
Ikut aja lah, nggak usah pandi-pandian. Paham? Kalau kita ikut Rasulullah, semua yang kita buat dapat hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh hasanah untukmu kalau kau ikut. Apakah hasanah? Hasanah kebaikan? Bukan. Kebaikan khairat, fastabiqul khairat. Khair, ini hasanah. Jika kau ikut Nabi, kau dapat hasanah. Apa hasanah? Quran mengajarkan surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu hasanah, Allah bayar 10 pahala. Hadis bilang begitu juga, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah. Satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim, aku tidak katakan alif lam mim harfun satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Rasulullah mengatakan alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 33 hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu kalau kau buat satu saja, kau dapat satu hasanah 10 pahala. Rasulullah masuk WC, diajarkan Nabi bagaimana masuk WC. Ada 8 hasanah di situ. Masuk WC, langkahkan kaki kiri, dapat 1 hasanah. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, 2 hasanah, 20 pahala. Buang air kecil sambil jongkok, 3 hasanah, 30 pahala. Beristibroh waktu buang air kecil, 4 hasanah, 40 pahala. Istinja dengan air, hukumnya wajib, dapat 5 hasanah, 50 pahala. Tutup aurat sempurna dalam WC, agar waktu keluar aurat kita nggak dilihat orang, 6 hasanah, 60 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar WC, 7 hasanah, 70 pahala. Baca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Selama di WC dapat 8 hasanah, 80 pahala. Paham? Kalau satu hari 20 kali masuk WC, selama 60 tahun, berapa besar pahala? Sekali masuk WC 80 pahala, 8 hasanah. Kata Allah, Iqra kitabak, baca kitabmu, catatan amalmu sekarang di hari kiamat. Baca, dia baca. Masuk WC, masuk WC, masuk WC, 80 pahala, masuk WC, masuk WC. 60 tahun, mungkin amal ibadah kita yang ikhlas cuman buang air besarnya. Akibat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya saya kalau WC masjid dikunci saya protes. Sejak SMP saya sudah protes. Saya pernah SMP pergi ke tempat rekreasi di Medan sana Sumatera Utara, pergi naik gunung Brastagi. Saya mau buang air kecil, biasanya saya naik Honda sama bapak saya. Hari itu saya naik bus, bapak saya nggak mau pergi. Saya naik bus. Habis sana saya cari-cari WC. Waduh, ada masjid, saya datang masjid. WC-nya dikunci. Kesel banget saya, kemana saya buang air ini? Saya lihat ada gereja, saya datang ke gereja. Mudah-mudahan WC-nya nggak dikunci. Bener nggak dikunci. Di belakang WC-nya nggak dikunci. Airnya air gunung, sejuk dingin. Saya buang air kecil, masya Allah, udah selesai. Merdeka rasanya. Zuhur azan, saya datang ke masjid, sholat zuhur. Selesai masjid saya protes. Bapak pengurusnya, iya saya ketuanya. Kenapa dikunci WC-nya Pak? Dilihatin saya dari atas kepala sampai kaki. Karena waktu itu belum jadi ustaz, masih SMP. Kalau udah begini mana berani tuh gini-gini. Marah dia. Apa dia bilang? Ini WC dikunci. Karena banyak orang datang ke WC cuman buang air kecil, buang air besar, terus pergi nggak sholat. Ya Allah Pak, WC memang tempat kencing. Kalau ada orang masuk WC sholat, gila.
Aduh, terdiam dia. Pak, orang yang mau buang air kecil ke masjid, Pak, cari WC, itu pasti orang beriman, Pak. Karena dia mau menyelamatkan adab-adab buang air kecilnya, Pak. Kalau dia orang Islam yang durhaka, apalagi kafir, di bawah pohon aja selesai. Astagfirullah, kata pengurus masjidnya. Ya Pak, bayangkan kalau kita bangun WC masjid, ada 1000 orang yang masuk buang air kecil situ, satu orang 80 pahala, 1000 orang 80.000 pahala. Mungkin mulai besok Bapak bangun WC aja daripada bangun masjid. Yang masuk masjid 2 orang, imam sama muadzin. Itulah gunanya taat sama Allah sama Roh. Dapat hasanah. Yang kedua, kalau kita taat sama Allah sama Rasul, kita dapat mahabbah, dapat kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau tadi surah Al-Ahzab, ini surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Nabi kepada umat Islam semuanya, in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul kamu mencintai Allah, kita cinta sama Allah enggak? Cinta. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kau ikutilah aku Rasulullah. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu. Ikut Nabi, selain satu gerak dapat 1 hasanah 10 pahala, yuhibbukumullah, Allah cinta padamu, dapat mahabbah. Nggak usah kan yang wajib-wajib, oleh wajib udah sholat cara Nabi, wah hebat lah, wah Allah cantik. Saya sholat Allah cinta, wajar lah. Saya puasa Allah cinta, oke lah. Kita lagi haji Allah cinta, wajar. Kita lagi ngeden di WC, Allah cinta, hebat nggak? Hebat nggak? Karena ikut cara Rasul. Kata Nabi, ahabbus thiyab indallah al-abyad. Pakaian yang paling dicintai Allah warna putih. Ini hadis Tirmidzi hasan sahih. Kapan kan mayat-mayatmu dengan pakaian berwarna putih? Sunat, nggak wajib. Tapi Allah cinta. Allah beri mahabbah. Saya pakai baju putih selama 24 jam, tidur pun baju putih selama 24 jam, Allah cinta. Karena warna putih kesukaan Allah. Kalau sholat 10 menit habis, puasa minal fajri ilal laili habis, betul nggak? Zikir belum 100 tasbihnya aja jatuh, tertidur. Tapi kalau baju putih, mau berjalan, mau sholat, mau makan, mau tidur, masuk WC putih, Allah mahabbah, 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 mahabbah. Itu hebatnya sunnah Nabi itu. Kalau kita ikuti Nabi, kita dapat mahabbah, cinta Allah kepada kita. Jangan tanya hukumnya, sunnah Nabi yang wajibkah? Pokoknya asal sunnah Nabi, biar yang wajib, biar yang sunat, biar yang mubah, asal kita ikuti. Sunnah Nabi ada yang wajib, tutup aurat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berkata benar, itu sunnah Nabi yang wajib. Jadi sunnah Nabi bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnat. Sunnah Nabi, fi'liyah, kata-kata perbuatan Nabi, qauliyah, perkataan Nabi, diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat, ini namanya sunnah. Ada yang wajib, paham? Menjaga sholat, berkata benar, menutup aurat, ini sunnah Nabi yang wajib. Ada sunnah Nabi yang sunat, gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah aw inda kulli wudu. Sunnah Nabi yang sunat. Kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan gosok gigi 10 kali sehari. 5 kali waktu mau wudu, 5 kali waktu mau sholat. Berat nggak gosok gigi 10 kali sehari? Makanya nggak wajib, sunat. Ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Tapi kalau ditinggalkan walaupun tidak berdosa, dihina orang, dihina Allah.
Dihina malaikat, dihina nabi. Nggak percaya? Gosok gigi hukumnya sunat. Ya, sunat aja kok dikerjakan, pahala tinggalkan nggak berdosa. Coba nggak gosok gigi 3 tahun? Sunat aja kok. Iya, tapi jijik orang. Giginya blue bandnya banyak. Apa disimpan untuk dikerik hari raya bikinin bolu? Dihina orang. Saya tidak peduli apakah sunnah Nabi yang wajib, apakah sunnah Nabi yang sunat, apakah sunnah Nabi yang mubah. Asal diikuti dapat hasanah dan dapat mahabbah. Saya pakai juban serban, pakai cincin, nggak sengaja nih, memang dibeli nih cincin. Cuman dikasih adik saya, angkat saya gratis ini. Hari ini pakai sal ini nggak ada sunnahnya nih. Saya karena lagi batuk aja, kata ibu saya kalau batuk bungkus supaya lehernya panas, batuknya hilang. Bener, belum ada batuk saya ini selama ini. Itu pusaka ibu. Saya pakai sal ini. Yang sunnah itu salnya diselendangkan di sini, bukan taruh leher. Ini karena batuk aja. Sunnah taruh sini. Kalau saya pakaian sunnah, pakai jubah, serban, jenggot, cincin, tongkat, pakai selendang. Kata Allah, dzalika khair, ini yang terbaik dalam surah Al-A'raf ayat 25-26. Bayangkan kalau saya pakaian begini jam 2 malam masuk diskotik. Apa yang terjadi? Satu diskotik bubar. Ada setan. Ini membuktikan pakaian ini sunnah, nggak bisa kompromi dengan kebatilan. Paham? Mana mungkin saya ke tempat pelacuran begini. Adik berapa? Kata pelacur itu, gila ya om. Om Aji udah gila. Paham? Paham? Hebatnya sunnah Nabi. Dapat mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu. Kemudian apa? Hasanah, mahabbah, satu lagi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosamu. Allah dapat maghfirah. Kita masuk WC cara Rasulullah, keluar dari WC cara Rasulullah. Di dalam WC itu kita diampuni dosa kita sama Allah. Kalau sholat diampuni dosa, wajar lah. Puasa, war Ramadan ila Ramadan kafaroh lima bainahuma. Puasa Ramadan dengan Ramadan menghapuskan dosa, oh ya wajar lah. Tapi kalau kita sedang tidur Allah ampunkan dosa, kan hebat. Berwudu sebelum tidur, zikir sebelum tidur, baca ayat-ayat Quran, awal Baqarah, akhir Baqarah, miring ke kanan, baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Selama tidur diampuni dosa-dosa kita. Mati sedang tidur dihitung mati syahid di sisi Allah SWT. Hebat. Paham? Kita cari nafkah nih laki-laki di luar, banting tulang. Saya kadang-kadang lihat orang kerja keras, kasihan saya. Terutama bulan Ramadan tuh saya sering nangis. Saya dulu di Medan naik Vespa, berpanas-panas. Ada uang saya beli mobil, nggak beli mobil saya. Karena Medan tuh deket-deket aja, 2 km, 3 km, 4 km, deket-deket. Saya ke kampus 5 menit. Dari rumah saya Setiabudi, kampus Usul 5 menit. Deket-deket udah sampai. Ngapain beli mobil? Nggak penting. Tapi kadang-kadang bulan puasa tuh saya lemas, panas. Tiba-tiba saya lihat orang memecahkan aspal. Memecahkan aspal pakai mesin pemecah. Saya lihat gitu, ya Allah. Berhenti saya. Ya Allah. Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak puasa? Saya usahakan Pak, hari ini saya puasa. Aduh. Saya bilang, Pak, boleh saya pakai alatnya sebentar Pak? Oh jangan Pak Ustaz, Bapak nggak bisa. Saya cobalah sekali. Diajarin pegang begini Pak, kuat megangnya Pak, tekan sini, oh, tekan, sakit dada saya. 5 hari masih sakit dada saya. Bagaimana kalau saya kerja dari pagi sampai sore, mungkin saya muntah darah, mati istri saya jadi janda. Saya lihat gitu, ya Allah, Bapak masih puasa, saya masih puasa. Saya bacakan hadis Bapak, kata Rasulullah, al-kasibu minal halali karimun 'ala Allah Ta'ala. Orang yang cari nafkah dengan cara halal Pak,
Orang keramat di sisi Allah. Nanti bapak, badan bapak sakit pak. Kalau bapak nanti malam tidur pak, begitu bapak bangun subuh, bapak sholat subuh, seluruh dosa bapak dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni oleh Allah SWT. Sayang Allah dengan orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah. Cari nafkah cara halal, tidurnya nyenyak, walaupun badannya sakit semua tidur nyenyak. Banyak orang-orang miskin tidur nyenyak, gak ada beban. Lihatlah orang naik metro mini itu, gak ada kipas angin, tempat duduknya dari plastik, dari depan sampai belakang semua tidur. Sementara yang naik mobil-mobil mewah, Range Rover, Jaguar, Mercy, aduh, gak bisa tidur. KPK. Jam tangannya miliaran harganya, kedudukannya tinggi, semua orang kenal, duitnya banyak, istrinya cantik, mobilnya Mercy. Tahu-tahu dikejar KPK, melarikan diri, nabrak tiang listrik, kepalanya benjol sebesar bakpao. Yang benjol yang kanan, yang diperban yang kiri. Kalau kita ikuti Nabi, nggak peduli lah mau yang wajib kah, yang sunat kah, yang mubah kah. Kalau kita ikut Rasulullah, kita dapat mahab, cinta Allah. Makan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala bishimal, jangan pakai tangan kiri. Saya kidal, lebih keras tinju saya kiri daripada kanan. Tapi kalau makan kanan, dipukul sama bapak saya makan kiri. Kalau berantem kiri. Makan kanan, makan kanan, Allah cinta. Yang keempat, pertama hasanah, kedua mahabbah, ketiga maghfirah, ampunan dosa. Yang keempat, wallahu ghafurur rahim. Allah maha mengampuni lagi maha mengasihani, ar-rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu hanya kasih sayang kepada orang beriman saja. Kalau kita ikuti Nabi ini, adab-adab kita hidup di dunia ini ikut Nabi seperti yang Allah perintah ini. Ya Allah, betapa mulianya kita mati di hadapan Allah SWT. Hiduplah cara agama, yaitu cara yang diajarkan Nabi saja. Wanita-wanita tutup aurat hanya dua aja. Satu nampak wajah, An-Nur 31. Wal yadribina bihumurihin ala juyubihin. Tutup auratmu dengan kerudung. Kerudung itu nampak wajah dan telapak tangan. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab tafsir Miqbas, tafsir Ibnu Abbas. Dalam An-Nur 31, perempuan disuruh pakai kerudung. Khimar, jamaknya khumur, nampak wajahnya dan telapak tangannya. Hadisnya Abu Dawud dhaif menurut Abu Dawud. Sebab Duraik dari Aisyah, Duraik lam yadrok Aisyah. Sayyidina Duraik enggak jumpa dengan Sayyidah Aisyah. Hadis ini munqati, dhaif. Walaupun dhaif, tapi ini Quran. Quran bilang tutup auratmu, nampakkan wajah dan telapak tanganmu. Pakailah khimar, kerudung. Kalau Anda pakai, Anda selamat. Yang kedua, turun lagi surah lain lagi terakhir, Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, hai nabi, perintahkan pada anak-anak istri-istrimu, anak perempuanmu dan semua perempuan beriman. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Perintahkanlah istrimu, anak perempuanmu dan semua perempuan beriman sampai hari kiamat. Wajiblah mereka menutupkan seluruh tubuh mereka dari kepala, wajah dan dadanya dengan jilbab mereka. Menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, Imam Sawi, Sofwatut Tafasir menurut Imam Sobuni, semuanya mengatakan jilbab adalah cadar yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Hebatnya Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencetak Al-Quran tafsir 12 jilid berwarna kuning
dicetak di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan biaya uang APBN, anggaran belanja negara Republik Indonesia. Di dalam surah Al-Ahzab 59, Kementerian Agama dalam tafsirnya mengakui jilbab adalah cadar. Terjemah Quran yang mesti berlaku di Indonesia, nggak boleh nggak berlaku. Itu yang ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Surah Al-Ahzab ayat 59, jilbab adalah, lihat catatan kakinya footnote, jilbab adalah baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Kepala, muka dan dada. Kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ceramah saya hari ini. Roma Irama salah ngarang lagu itu. Kerudung tutup muka, keliru, yang tutup muka jilbab. Seraut wajah cantik, itu kata Roma Irama kan, yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Kerudung nampak wajah mas, yang tutup muka namanya cadar, jilbab, betul. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Katamu bersembunyi tapi kau tahu cantik, berarti kau intip. Ngarang lagu pun salah. Ngarang lagu pun salah.